duet Jokowi Luhut ya, yang selama ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa sekarang ini, itu sesungguhnya jangan lupa harus berakhir pada Oktober tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja lihat itu ya, Amin Rais official yang mengkritik habis ya tentang duet masalah bangsa ini, ada disimbolkan pada duet Jokowi Luhut yang ingin terus ya berkuasa 3 periode, dan itu harus dihentikan keinginan itu ya. Dan itu tampaknya semacam keinginan haus kekuasaan, lapar kekuasaan, dan menganggap orang lain itu tidak ngerti apa-apa, hanya dirinya yang lebih tahu persoalan bangsa ini, yang dirinya yang lebih benar, yang lain itu tidak benar. Itulah yang disebut Amin Rais itu narsistik megalomania. Megalomania itu membayangkan hal-hal yang besar, pemindahan ibu kota, ini kerja besar gitu ya, pemindahan ibu kota karya besar, terus proyek misalnya kereta api cepat Jakarta Bandung, proyek besar. Jadi membayangkan hal-hal yang besar, dan itu penyakit kejiwaan kata Amin Rais. Dan hendaknya itu Pak Jokowi dan Pak Luhut itu segera berkonsultasi dengan dengan psikolog ya. Dan itu sebenarnya dalam perspektif agama itu namanya ujub ya, merasa bangga bahwa dirinya yang paling benar, yang paling betul semua perspektifnya, dan dia tidak merasa ada yang salah ya dengan pandangan-pandangan politiknya. Itulah ujub ya, dan susah mengatasi penyakit kejiwaan atau penyakit batin yang namanya ujub itu menurut Al-Ghazali ya, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan ini menarik ya, kali ini kalau Amin Rais turun, jadi problem kejiwaan ya, yaitu narsistik megalomania. Ini persoalan dulu yang menghinggapi siapa itu, Bung Karno, yang ingin sesuatu yang besar, keluar dari PBB, membangun gelora besar, membangun ini yang besar-besar ya, melawan imperialisme gitu ya. Terus pengkritiknya semua dimasukkan penjara karena hanya dirinya yang benar, dan oposisi itu tidak benar. Ulama, habaib, ustadz itu dikriminalisasi, dianggap kriminal, berbuat jahat. Inilah kata Amin Rais yang terjadi di bangsa ini di bawah duet Jokowi Luhut ya. Mungkin kita lihat dulu cuplikannya ya. Jokowi Luhut ini dihinggapi ya mungkin penyakit psikis yang namanya paranoia itu ya, atau paranoid ya, karena mungkin juga kesalahan-kesalahan dan berbagai kezaliman yang telah dilakukan oleh duet itu untuk bangsa yang besar ini ya nggak pernah diakui bahwa selama Jokowi berkuasa telah terjadi keterbelahan bangsa ya. Jadi yang pro Jokowi ya, itu diangkat itu, sementara oposisi ya, termasuk para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib ya, yang ingin tegaknya keadilan itu diberangus ya, bahkan dikriminalisasi, dianggap kriminal ya, bahkan demonisasi, dianggap hantu ya, kemudian dikatakan anti Pancasila dan lain-lain. Sementara mereka sendiri sesungguhnya yang sedang menghancurkan Pancasila ya. Sindrom yang namanya itu narsistik megalomania. Narsisis itu adalah seseorang yang merasa akulah yang paling sempurna, akulah yang paling benar, akulah yang paling tahu segala macam persoalan ya. Orang lain lebih bodoh, orang lain tidak bermutu dan lain-lain ya.
Sementara megalomania itu membayangkan yang besar-besar, ya, tidak sesuai dengan kemauan yang kerdil itu, ya. Nah, saya melihat ini, maaf ya, Saudara Jokowi dan Luhut, Anda berdua ini harus mengaca diri, ya, tanya kepada psikolog-psikolog yang objektif itu, apakah kira-kira Anda berdua itu ya sedang menderita narsisistik megalomania tadi. Jadi itu ya, menurut saya kalau udah Amin Rais begini kelihatannya bangsa atau Amin Rais merasa ini sangat serius ya. Dulu Amin Rais juga membuat Soeharto terjungkal ketika dia menulis ya di kolom Republika, judulnya apa itu, di kolom kecil dengan tulisan tajam dan intinya suksesi dua pintu. Suksesi harus terjadi kepemimpinan, perubahan, pergantian kepemimpinan nasional, mengganti presiden sekaligus wakilnya, suksesi dua pintu. Dan tulisan dulu di koran itu, koran apa, Republika, rubriknya apa ya, rubriknya itu, dan itu cukup ya mencerahkan, terutama paling tidak saya yang waktu itu masih muda. Benar juga itu tulisannya lah, itu membuka perspektif, membuka wawasan, menyingkirkan kabut yang hitam itu menjadi langit, menjadi cerah kembali dengan tulisan-tulisan dari Amin Rais dulu sebelum terjadi gelombang protes dan akhirnya meruntuhkan rejim lama dan muncullah fajar reformasi. Nah sekarang Amin Rais tidak pakai tulisan di koran ya, tapi pakai channel YouTube yang dibikinnya sendiri, Amin Rais Official. Dan ini ucapan-ucapan Amin Rais seperti gaya yang dulu itu sangat berbahaya ya buat kekuasaan itu. Makanya responnya sangat marah itu, juru bicara si Anu, terus pendukung si Anu gitu. Ketika Amin Rais mengatakan bahwa Jokowi Luhut mengidap penyakit narsistik, megalomania, dan harus berkonsultasi dengan ahli jiwa atau psikolog, itu betul-betul satu bukan satu sentilan, satu tikaman ke jantung politik lawan, dan membuat kubu lawan politik Amin Rais sebagai oposisi itu nyaris tidak berkutik ya, dan agak susah menangkis serangan-serangan yang diucapkan dengan perlahan tapi tajam ya. Serpihan-serpihan pemikiran Amin Rais itu memang dikenal tajam, bahasanya mudah dikutip oleh wartawan, pilihan diksi, pengkalimatannya atau pemilihan kata-katanya itu sangat cerdas dan menggambarkan arti sesungguhnya dari keinginan yang ingin dilontarkan, itu diwakili oleh pilihan kata yang pas ya. Perhatikanlah video Amin Rais dari awal sampai akhir, lihatlah tatapan Amin Rais yang tajam terhadap kezaliman, kebatilan, sebagaimana dulu dia penanya tajam merobohkan kezaliman. Sekarang tatapan matanya dan suaranya yang tajam tidak merobohkan satu rezim yang dia anggap mengidap penyakit narsistik megalomania. Selamat berbuka puasa. Ya, saya udah lapar ini sebenarnya, nggak mau politik ya, gara-gara Amin Rais saya yang komentari lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramukoto, Angdonan dari Baru itu tertua di semesta fasbir sobron jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Pak Amin Rais matur nuwun sangat. Tangan siapa ini? Masuk tanganmu, masuk rekaman. Tuh tangan nongol. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hati